Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Yuk, belajar IPA bersama Bu Vela hari ini. Siapkan buku dan alat tulismu ya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa dapat yang pertama, memahami macam-macam sumber energi. Yang kedua, memahami manfaat sumber energi. Yang ketiga, memahami berbagai macam bentuk perubahan energi. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengenalkan apa itu energi? Masih ingat kan? Apakah itu energi alternatif? Ayo, apakah ada yang sudah tahu apa itu energi alternatif? Energi alternatif itu adalah energi pengganti yang dapat menggantikan peran energi utama yang banyak digunakan masyarakat saat ini. Sumber energi pengganti tersebut disebut sebagai sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif terdiri dari 1. Energi matahari, 2. Energi panas bumi, 3. Energi angin, 4. Energi air, dan 5. Energi biofuel. Yang pertama kita akan membahas tentang energi matahari. Panas matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, memanaskan air, dan lain-lain. Cahaya matahari juga dapat menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil, serta pembangkit listrik melalui panel surya. Nah, ini panel surya. Panel surya di PLTS mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, energi panas bumi atau yang biasa disebut dengan geotermal. Energi panas bumi atau energi geotermal ini berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Energi geotermal dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, ini biasanya disebut dengan PLTB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini ya, panas bumi digunakan untuk memanaskan air. Uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin pada generator. Yang ketiga, energi angin atau bayu. Angin banyak dimanfaatkan sebagai energi penggerak pada perahu layar.
Energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau bisa disebut dengan turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Biasanya disingkat dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nih, gambarnya kincir angin. Energi gerak dari kincir angin diubah oleh generator menjadi energi listrik, sehingga bisa membangkitkan listrik. Yang keempat, ada energi air. Aliran air yang deras menyimpan energi gerak, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA menggunakan bendungan air. Air yang mengalir dari bendungan itu dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Setelah itu, energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Seperti ini. Energi gerak pada aliran air di bendungan dapat diubah menjadi energi listrik. Yang kelima, energi gelombang laut. Energi ini dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik. Gerakan dari gelombang laut yang naik turun itu dimanfaatkan untuk memutar turbin. Gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan tenaga listrik. Nih, gelombang air laut merupakan sumber energi gerak. Yang keenam, energi biofuel. Apa ya itu biofuel? Mungkin kalian baru dengar ya. Biofuel itu merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Tumbuhan biji yang mengandung minyak, seperti contohnya buah jarak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai dapat digunakan untuk menggantikan bahan solar yang biasa disebut dengan biodiesel. Ubi, singkong, sagu, dan jagung dapat diubah menjadi bioetanol untuk menggantikan bensin. Biofuel juga bisa dihasilkan dari kotoran hewan yang difermentasikan, yang akan disebut biogas. Nanti dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk memasak. Nah, ini adalah biji jarak nanti yang dapat diolah menjadi biofuel. Kotoran hewan yang berbau tidak sedap dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Kebayang nggak? Kalau kotoran hewan itu ternyata bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Ya, selain dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang, kotoran hewan itu mengandung gas metana yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar LPG untuk memasak. Pembuatan biogas itu sendiri memerlukan perlengkapan dan peralatan khusus. Kotoran tersebut harus melalui proses pembusukan di dalam tangki. Nah, uap hasil pembusukan kotoran tersebut menghasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Ini adalah proses pembuatan biogas dari kotoran hewan yang telah difermentasikan. Apa sih keuntungan menggunakan sumber energi alternatif itu? Yang pertama, tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, tersedia dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, energi yang dihasilkannya cukup besar. Terus, untuk kerugian dalam penggunaan sumber energi alternatif, yaitu yang pertama, membutuhkan biaya yang banyak karena proses pengolahannya itu sendiri ya. Yang kedua, membutuhkan teknologi yang canggih.
Dan yang ketiga, tergantung keadaan musim. Nah, bagaimana sih cara menghemat energi itu? Nah, kalian harus bisa ya menghemat energi. Yang pertama, matikan peralatan listrik jika sudah tidak digunakan. Jadi kalau pada siang hari, sebisa mungkin matikan listrik yang tidak digunakan. Contoh, tidak perlu menyalakan atau menghidupkan lampu di siang hari. Yang kedua, menggunakan peralatan listrik hemat energi. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum atau berjalan kaki ke sekolah, atau bisa menggunakan sepeda. Yang keempat, menggunakan bahan bakar alternatif. Dan yang kelima, menghemat penggunaan air. Nah, tugas hari ini silakan kalian cari 10 benda-benda yang ada di rumahmu. Setelah itu, tuliskan nama benda tersebut dan tentukan perubahan bentuk energinya pada tabel nanti di bawah ya. Setelah itu, tulislah di buku tulismu dengan rapi dan menggunakan penggaris. Jangan lupa untuk menuliskan hari dan tanggal. Setelah selesai, foto dan kirimkan ke WhatsApp Bu Vela. Nah, seperti ini ya tabelnya. Itu untuk contohnya nomor 1, nama bendanya setrika listrik. Setrika listrik, perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi panas. Silakan kalian teruskan tabel tersebut nomor 2 sampai nomor 10. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya Bu Vela mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.